Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nabila Febilian, NIM 1705520241. Di sini saya akan mempresentasikan materi review tingkat kesehatan bank Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 03/2016 pada mata kuliah Audit Bank. Kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf B, diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, dipandang perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 telah memutuskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Kedua, direksi. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Poin B, bagi bank berbentuk badan hukum, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Poin kedua untuk bagian B, perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bagian C, bagi bank berbentuk badan hukum, koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
Poin D, bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Ketiga, Dewan Komisaris. Poin A, bagi bank berbentuk badan hukum, persyaratan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Poin B, bagi bank berbentuk badan hukum, yaitu yang pertama, perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang kedua, perusahaan perseroan daerah adalah komisaris bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang ketiga, perusahaan daerah adalah pengawas pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Poin yang ke-C, bagi bank berbentuk badan hukum, koperasi adalah pengawas bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993 tentang perkoperasian. Poin D, bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Keempat, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Kelima, peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Keenam, perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi. Pasal 2, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha. Poin kedua, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperhatikan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Bab 2, penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 3, ayat 1, bank wajib melakukan penilaian sendiri, self-assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2, ayat 1. Ayat 2, penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Ayat 3, bank wajib melakukan penilaian sendiri self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ayat 4, hasil penilaian sendiri self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapat persetujuan
dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Ayat 5, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau pada ayat 4 kepada otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan poin kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Ayat 6, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 4 ayat 1, otoritas jasa keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Ayat 2, otoritas jasa keuangan melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ayat 3, penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan atau informasi lain. Pasal 5, dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Bab 3, mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Pasal 6, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, profil risiko. Yang kedua, good corporate governance. Yang ketiga, rentabilitas. Dan yang keempat adalah permodalan. Pasal 7 ayat 1, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu yang pertama, risiko kredit, yang kedua, risiko pasar, yang ketiga, risiko likuiditas, yang keempat, risiko operasional, yang kelima, risiko hukum, yang keenam, risiko strategik, yang ketujuh, risiko kepatuhan, dan yang kedelapan adalah risiko reputasi. Ayat kedua, kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Ayat 2, ayat ketiga, kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earning, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas bank. Ayat 4, penilaian terhadap faktor permodalan atau capital sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan
dan pengelolaan permodalan. Pasal 8 ayat 1, setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Ayat 2, penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahap. Yang pertama, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Yang kedua, penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Yang ketiga, penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Ayat ketiga, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Ayat 4, penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earning dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas atau earning bank. Ayat 5, penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Pasal 9 ayat 1, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dengan memperhatikan materialitas dan signifikan masing-masing faktor. Ayat 2, peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, peringkat komposit 1 PK1, yang kedua, peringkat komposit 2 PK2, yang ketiga, peringkat komposit 3 PK3, peringkat komposit 4 PK4, dan peringkat komposit 5 PK5. Ayat 3, peringkat komposit 1 PK1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ayat 2, peringkat komposit 2 PK2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ayat 5, peringkat komposit 3 PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ayat 6, peringkat komposit 4 PK4 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ayat 7, peringkat komposit 5 PK5 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E
mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pasal 10, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan, ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan memengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank. Otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, bab 4, mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Pasal 11, ayat 1, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, profil risiko atau risk profile. Kedua, good corporate governance atau GCG. Yang ketiga, rentabilitas atau earning. Dan keempat, permodalan atau capital. Ayat 2, penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Ayat 3, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Ayat 4, penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan 1. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau yang kedua, permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Ayat 5, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau yang kedua, permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Pasal 12, bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dan pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Selanjutnya ada bab 5, tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 13 ayat 1, dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri oleh bank terdapat 1. Faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan atau peringkat 5.
Yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Ayat 2, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan sebagai berikut. Yang pertama, sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan pada tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri atau self-assessment bank. Ayat 4, apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri atau self-assessment bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 14, bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan dan atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Pasal 15, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Selanjutnya, bab 6, sanksi. Pasal 16, bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, 2 ayat 3, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, ayat 1, pasal 12, pasal 13, ayat 1, pasal 13 ayat 3, atau pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa 1. Teguran tertulis, 2. Penurunan tingkat kesehatan bank, ketiga, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan atau yang keempat, pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan atau fit and proper test. Selanjutnya ada bab 7, ketentuan penutup. Pasal 17, ketentuan pelaksanaan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 18 ayat 1, pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia nomor 13 garing 1 garing PBI garing 2009 garing 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5184 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ayat kedua, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia nomor 13 garing 1 garing PBI garing 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 19, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2016. Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanda tangan Mulyaman D. Haddad.
Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola atau manajemen, dan masyarakat pengguna jasa bank. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam, dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko bank. Sekian presentasi dari saya mengenai review tingkat kesehatan bank menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK03/2016. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.